Kita baca kitab fikih kita. Masalah halaman 11 ya. Ini masalah. Qala al-muallif rahimahullah. Masalah jika binatang memakan biji-bijian. Masih tentang najis. Masih tentang najis. Betul kan? Sampai situ. Ya. Jika binatang memakan biji-bijian. Nah, ini membahas tentang najis yang berkaitan dengan muntah. Muntah itu kan najis, yang lalu kita bahas bahwa muntah itu adalah najis. Muntah kalau yang ini ya, yang dari dalam mi'dah, yang udah lewat kerongkongan, dari dada atau dari perut, keluar lagi, itu yang najis. Kalau yang masih di rongga mulut, itu nggak najis. Baik dari manusia ataupun dari hewan. Lu'ab atau riq, air liur atau ludah, itu bukan najis. Najis itu kalau dari anjing dan babi, lain daripada itu nggak najis. Karena pernah dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah khutbah di atas unta. Nah, di atas unta. Itu biasa kalau Rasulullah biar untanya nggak kesana sini kan ada yang megangin. Nah, ini sahabat yang meriwayatkan, Rasulullah pernah berkhutbah di atas unta dan aku berdiri di bawahnya megangin untanya mungkin gitu. Lalu untanya itu air liurnya menjatuhi badanku gitu. Jadi kan, tapi ya karena memang Rasulullah khutbah nggak berani pindah. Artinya kalau itu najis Rasulullah akan suruh sana cuci dulu kan gitu. Ternyata dibiarin. Berarti air liur, ludah itu tidak najis. Yang najis muntah. Nah, sekarang masalahnya. Gitu juga nanti kotoran, itu kan najis. Jika binatang memakan biji-bijian, kemudian dimuntahkannya, udah ditelan biji itu lalu muntah. Atau diberakkannya. Bahasa kitabnya pun begitu. Apa bahasa mudahnya? Kemudian ya itu yang paling mudah ya. Kemudian dibuang air besar kan yang gak enak. Udah ini yang paling pas betul lah. Dah. Walaupun tak enak didengar tapi enak dipahami. Atau diberakkannya. Nah, bagaimana hukum biji-bijian yang dimakan tuh? Setelah dimakan, ditelan, kemudian muntah. Keluarlah misalnya biji rambutan tuh persis masih kayak rambutan. Atau yang misal dimakan lah ya. Nangka ya. Nangka dimakan bijinya kan? Nah, misal biji nangka dimakan sama apa kita bilang lama lembu lalu dikeluarkan lagi. Nah, ataupun biji nangka tadi ditelan sama hewan diberakkannya, atau biji kopi atau yang lain. Maka ditilik biji itu, maka diperhatikan biji itu. Jika dia keras, kalau dia masih tetap keras, tidak tercerna, gitu ya. Kalau tercerna itu kan jadi lembek, nah jadi lunak begitu. Ini tetap keras gitu, dipejet itu tetap keras. Sekira-kira jika ditanam niscaya tumbuh. Kalau ditanam masih bisa tumbuh. Maka dia suci dengan dibasuh dan halal dimakan. Maka dia suci kalau dibasuh. Kenapa mesti dibasuh? Ya iya dia udah bersentuhan dengan kotoran. Kan gitu. Tapi bijinya itu tetap suci. Cuma dia bernajis. Bukan najis ya. Kalau najis bisa dibasuh. Nggak bisa. Kalau bernajis bisa dibasuh. Maka ini biji hukumnya bernajis. Tapi dia suci. Nah, dengan dibasuh dan halal dimakan. Jadi kita sudah tahu apa hukum daripada kopi luwak. Bukan kopi luwak yang sasetan itu, kalau itu kopi biasanya itu. Mana pula kopi luwak harganya 2.500? Kopi luwak itu satu cangkir ratusan ribu. Nah, karena prosesnya itu biji kopi tadi dimakankan ke musang, kemudian ditunggu musang tadi itu buang air besar, menempellah biji-biji kopi itu di kotorannya tadi itu. Diambil, dicuci bersih, direndam. Mana yang saya nggak tahu, entah yang tenggelam, entah yang terapung, yang bagus, itulah diambil. Gitu. Baru kemudian diolah jadi kopi. Kalau memang masih keras, pertama belum pecah, kedua tidak lunak, maka dia itu kalau dibasuh boleh lagi.
makan, diminum. Tapi kan begini, ini hukum bukan untuk diamalin begitu. Udah, kalau gitu masukkan aja dulu ke perut hewan semua. Bukan. Ini hukum tentang seandainya ada kejadian begitu. Nah, kalau saya milih tak mau saya minum yang begitu. Walaupun katanya enak, nah, tapi rasanya lari dari tabiat yang salimah. Tabiat yang selamat kayaknya aneh memandangnya gitu. Masa pula harus lewat berak musang? Barulah bahasanya diminum lagi. Apa tak terbayang-bayang yang minum air? Kalau dibilang makruh, wallah alam, saya tak tahu. Di sini cuma dibilang halal. Nah, saya tak tahu apakah makruh. Dan jika tidak seperti itu, maka najis dia. Nah, kalau tidak seperti itu, artinya kalau nggak keras, udah lembek atau sudah pecah, maka itu kalau seandainya dimuntahkan atau dikeluarkan dari anusnya, maka itu hukumnya najis. Hukumnya kayak kotorannya. Nah, tadi. Sekarang ini orang aneh-aneh makanannya. Aneh, entah apa saja dibuat. Nah. Demikian lagi najis madhi. Ditambahi satu gigi lagi. Di situ nazi. Nazi itu lain lagi kalau nazi. Orang-orang komunis sana sih, musuhnya orang komunis, orang Hitler ya. Demikian lagi najis madhi. Kalau tulisannya pakai zal. Nah, ada D-nya seharusnya. DZ biasa gitu, madhi. Dengan ijma' ulama, apa itu madhi? Yaitu air lendir yang keluar dia tiada lezat ketika bangkit syahwat. Jadi dia air berlendir. Keluar dia tanpa ada rasa lezat. Kalau keluar itu nggak pakai rasa nikmat ya, kayak air kencing gitu aja, keluar ngalir gitu aja. Beda dengan mani. Kalau mani keluarnya ada rasa nikmatnya. Ini nggak ada. Dan dia keluarnya inda saurani syahwah kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia itu tadi, ketika mulai bangkit syahwat, tapi belum sampai puncak. Kalau sudah sampai puncak, namanya mani. Tapi ketika baru bangkit, namanya madhi. Mohon maaf, ini banyak di perempuan. Nah, ini banyak di perempuan. Nah, madhi. Makanya tambahi satu gigi lagi. Tadi. Nah. Adalah dia pada musim dingin putih. Tak saya perhatikan, tapi yang begitulah kata kitab. Warnanya lagi kasar. Dan pada musim panas kuning warnanya lagi halus. Apakah maksud kasar nih kental? Apakah maksud halus nih cair, encer? Wallahu alam. Dan terkadang tiada terasa keluarnya. Itu tadi. Terkadang tahu-tahu keluar begitu saja. Dan adalah mazi, itu yang betul itu bawahnya. Dan adalah mazi itu lebih ghalib, lebih sering kejadian pada perempuan daripada laki-laki. Mohon maaf, memang itu dibuat Allah. Ya, ini mohon maaf bahasanya supaya jima itu agak bisa meredam rasa sakit bagi perempuan. Memang itu bahasa apanya apa ya mudah? Jadi pelumas. Nah, kalau tidak itu akan cukup membuat tidak nyaman kalau kering begitu. Jadi memang mazi itu banyak di perempuan. Nah, itu tadi. Nah, supaya nggak terluka, supaya nggak sakit. Nah, dan jika tidak seperti itu, lewatan. Dan terkadang, bukan mana tadi? Dan demikian lagi. Pada laki-laki terlebih tatkala bangkit syahwat mereka. Itu tatkala bangkit syahwat mereka. Nah, jadi itu adalah madhi. Madhi ini hukumnya seperti air kencing. Sekali lagi, madhi ini hukumnya seperti air kencing. Najis kalau keluar tak wajib mandi tapi wajib istinja dan wajib dicuci baju yang terkena madhi tadi itu. Nah, jelas ya? Tapi dimaafkan bagi orang yang jima. Artinya, mohon maaf, ketika ada suami istri
melakukan hubungan badan, kemudian nak melakukan yang kedua kali, si laki-laki tidak wajib mencuci, mohon maaf, kemaluannya. Loh kan udah bernajis, masa dimasukkan lagi, berarti masukkan najis ke dalam. Itu tidak diwajibkan, itu dima'fu. Kenapa? Karena biasanya dengan mencuci kemaluan hilang keinginannya jadinya. Nah, jadi lemah lagi, udah tak bergairah lagi lah bahasanya. Jadi maka itu dimaafkan untuk yang seperti itu. Nah, tapi kalau di pakaiannya nggak dimaafkan. Nah, jadi maka ini perhatikanlah yang seperti ini. Nah, dan ngajinya harus pakai kitab ya. Saya resah dengan beberapa kajian-kajian di YouTube karena membuat pemahaman anak muda itu tersamar. Saya semalam ada dengar kajian ya, biasa kan kalau kita buka YouTube tuh ada yang apa, video-video pendeknya tuh ya, video pendek-pendeknya itu. Nah, jadi di situ ada ustadz bilang kita harus ngaji tentang haid. Pokoknya tandai darah haid katanya. Tanda haid itu darahnya warnanya merah kehitaman, rasanya agak panas, kemudian kental. Pokoknya kalau tidak ada tanda ini berarti bukan haid. Entah mazhab apa tuh. Mazhab Syafi'i kan nggak begitu. Seandainya kuning pun asal memang masih di hari haid maka hukumnya haid. Mulai dibedakan-bedakan antara yang merah tua dengan yang mungkin kuning itu ketika sudah melebihi masa haid. Barulah pakai tamyiznya. Kalau ini pokoknya pukul rata. Kalau tidak memenuhi syarat ini, kental, berbau, panas, kemudian merah pekat, maka bukan haid. Udah itu aja pegangi. Istri saya dengar itu, iya. Apa pula begini katanya. Kok begini nih? Itulah saya bilang. Kalau tak mengaji lewat kitab nih, tak jelas entah mazhab apa yang disampaikan. Sementara mazhab Syafi'i keluar darah mau bagaimanapun bentuknya dan dia memang di masa haid, hukumnya haid. Nanti kalau udah lewat 15 hari barulah dirinci yang kuat haid, yang lemah itu adalah istihadah. Jadi sama dia harus merah pekat. Kalau nggak gitu bukan haid. Hati-hati. Jangan ngaji-ngaji di YouTube saja, ya. Nah, pahami siapa yang menyampaikan, kitabnya apa. Nah, ini mungkin fitnah akhir zaman. Banyak orang yang ingin beragama, tapi tak tahu mau siapa yang diikut. Kadang dengar sana, dengar sini, dengar situ. Akhirnya campur baur, tak karuan. Nah, kita saja mohon maaf, yang sudah seperti ini, kadang kita masih bingung. Tiba nanti dengar Ustaz Abdul Somad, kok beda ya? Kan gitu. Mungkin di antara kita ada yang pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Beda kayaknya sama yang di kitab, kan kadang gitu. Nah, itu saja kita udah bingung, padahal beliau itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi memang kitab kan tak satu. Nah, maka bijak-bijak kita lah, bukan semuanya dipegangi. Artinya, mana yang kita memang sudah baca persis kitabnya, itu pegangi dulu. Tinggal lagi kalau seandainya ada ulama yang memang kita anggap lurus berpendapat beda, ya dalam hati kita berarti ada pendapat begitu, udah. Jangan langsung lompat ke sana. Tentulah yang lebih kuat yang sudah kita baca di dalam kitab. Kita lanjut. Demikian lagi najis jarun. Nah, sebenarnya bukan jarun, dia jurrah ya, jirrah. Nah, di sini tulisannya jarun, jirrah, sebenarnya jirrah. Nah, bahasa Arabnya jirrah. Apa memang ada jarun itu bahasa Melayu? Ada. Ini termasuk yang nggak diterjemahkan, jirrah. Apa itu jirrah? Nah, yaitu makanan yang dikeluarkan onta atau lembu atau kambing dari perutnya ke mulutnya tatkala dia memamah biak. Kan begitu. Nah, makanya lambungnya lembu itu beda. Kayak ini deh. Kayak anduk. Nah, itulah di antara fungsinya itu supaya bisa dikeluarkan lagi. Dikeluarkan lagi, kemudian sampai ke mulut, dikunyah-kunyahnya lagi di dalam kandang. Nah, memang begitulah kerja lembu sama kambing, dimanapun ngunyah. Nah, itu. Dimanapun mengunyah. Nah,
Di padang rumput mengunyah, di kandang mengunyah. Udah nak disembelih pun asik mengunyah aja deh. Udah mau mati, asik makan aja pikirannya. Ya Allah. Kita kurangi lah ya. Makanya di majelis nggak boleh makan. Nah, di majelis paling nggak kita nggak kayak kambing, nggak kayak lembu, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, dulu kami kalau udah sama Syekh Nuruddin, haram minum pun tak boleh. Minum tak boleh. Gurunya aja yang boleh minum. Nah, kalau sama Syekh Nuruddin tak boleh. Ada minum berhenti. Wah, itu kesalahan besar tuh. Kalau sama Syekh Nuruddin. Padahal mohon maaf, kami ngaji dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 12. Anda boleh minum. Jadi kalau ada minum itu nggak ada. Nah, kalau yang ngajar boleh minum, kenapa? Karena yang ngajar capek kerongkongannya. Tapi kalau yang dengar udah catat, nggak boleh minum. Apalagi makan. Ya Allah. Jadi maka ya kalau sini silahkanlah. Nah, karena bukan santri kan begitu. Nah, tapi kalau nanti mana tahu ngaji sama Syekh Nuruddin, diingat jangan makan, jangan minum. Nah, jangan makan, jangan minum. Minum marah beliau. Nah, minum marah beliau. Nah, jadi maka beda kita sama hewan kan itu. Pikiran kita bukan ngunyah dan makan saja. Jadi begitu ya. Kalau ngaji itu pakai adab, cepat dapatnya. Kalau ngaji itu pakai adab, cepat kita dapat hasilnya. Udah diuji sama guru kami. Nah, sama Syekh Nuruddin. Jadi di Azan itu termasuk majelis yang penuh dengan adab. Nah, beliau itu sering marah kalau ada santrinya salah adab. Nah, julurkan kaki, nah, cerita, nah, tak fokus ngelihat kanan kiri saja itu udah salah besar. Ngelihat kanan kiri itu sudah salah besar. Nah, dulu udah pernah saya ceritakan bahwa ketika Imam Malik mengajar, ada seorang ulama dari Spanyol, siapa namanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya lupa namanya. Saat itu muridnya ini kumpullah begini. Imam Malik kan ngajarnya di Madinah. Madinah itu termasuk padang pasir. Tak ada gajah. Tiba-tiba di Madinah tuh lewat gajah. Ada orang bawa gajah. Maka semuanya nengok tuh bubar sebentar. Ulama dari Spanyol tadi yang jauh-jauh ke Madinah duduk. Maka kata Imam Malik, jarang kita lihat gajah. Tak mau aku nengok gajah. Kata ulama tadi itu, aku jauh-jauh dari Andalusia, dari Spanyol, kemari mau belajar samamu Tuhan. Tak ada urusan gua sama gajah. Ngapain pula nengok gajah? Jadi begitulah, tak mau teralihkannya. Sampai kata Imam Malik, julukannya Al-Hakim, orang yang bijaksana. Orang yang betul-betul bijak. Nah, lupa pula namanya. Siapa, nanti lihat lagi lah. Nah, jadi luar biasa begitu adabnya. Nah, jadi maka kita pun kalau bisa ngaji begitu, fokus. Yang ke sana sini. Nah, kalau ada yang lewat, itu tak usah diperhatikan. Nah, makanya dulu saya heran. Di Kuala Tanjung nih, ada majelis, jamaahnya di sini, ustadznya sini, tengahnya jalan raya. Pernah saya duduk begitu, ya Allah ya Rahman, dalam hati saya. Lagi berapi-apinya nyampaikan lewat tronton. Mohon maaf, anak kecil naik sepeda aja lewat ditengokin, apalagi tronton yang lewat udah hilang semua kayaknya. Dalam hati saya beginilah nyetelnya. Sampai habis itu saya bilang saya nggak mau gitu lagi lah. Berkata orang itu kalau pas Ustadz Hafiz ngisi gitu ketawa beliau tuh kalau ada mobil truk lewat. Allah. Nah. Dan demikian lagi najis mirarah, di situ mararah. Biasanya baca mirarah. Yaitu empedu yang hitam atau yang kuning. Najis, jangan dimakan ya. Empedu jangan dimakan. Empedu kambing, empedu lembu, empedu ular, ular lagi. Nah, yang udah haram. Nggak boleh dimakan, haram. Ada orang suka nelan empedu gitu ya. Apa katanya khasiatnya? Obat gitu. Kejantanan, sedikit-sedikit kejantanan semua. Makan apa? Kemaluan kambing kejantanan.
Makan itu kejantanan. Rasanya yang jantan itu kang nelan-nelan. Semua dikaitkan ke situ, ndak. Itu najis, nggak boleh. Vitalitas, sikit-sikit vitalitas. Jangan dimakan. Adapun air liur, nah ini yang berkaitan dengan air-airan. Adapun air liur, air mata, air hidung, hingus, nah bedanya tuh ya. Mungkin kalau air hidung yang cair, hingus yang kental, keringat, mani, air susu, alaqah. Alaqah ini gumpalan darah calon anak. Mudghah, gumpalan daging calon anak. Nah, kalau semua nih yang 9 ini, jika itu dari anjing atau babi atau dari anak yang jadi dari keduanya atau dari salah satu keduanya dengan hewan yang suci, maka sekaliannya najis. Air liur anjing najis, air liur babi najis. Air mata anjing najis, air mata babi najis. Babi nangis, nggak boleh dielap air mata biar aja. Kasihan Ustaz, nggak usah, najis. Keringatnya najis, pokoknya semua yang dari anjing dan babi itu najis. Atau yang lahir dari kawin silang anjing dan babi najis. Atau anjing dengan hewan suci atau babi dengan hewan suci. Anaknya najis, air liurnya, air keringatnya, air matanya. Nah, dan jika ada sekaliannya itu dari hewan selain itu, tapi kalau bukan dari anjing dan babi, nah, maka sekaliannya suci. Maka sekaliannya itu suci. Melainkan air susu hewan yang tidak dimakan, kecuali air susu hewan yang tidak dimakan. Air susu kucing, air susu beruang, air susu apalah harimau begitu. Misalnya bisa diperah. Nah, maka itu najis. Kecuali melainkan ya. Yang lain daripada manusia. Kecuali yang bukan kecuali air susu manusia. Maka itu suci. Nah, ya. Yang mana itu? Yang manusia. Oh, maka sekaliannya suci. Air, kalau teminum temakan bagaimana? Kalau air liur tak boleh, karena menjijikkan. Alasannya bukan najis. Alasannya bukan najis. Pokoknya yang menjijikkan nggak boleh, keringat sengaja diminum ya nggak boleh. Tapi kalau terjilat, terminum, nah, itu. Tapi kalau sengaja dikumpulin seginilah dapat air keringatnya. Apa kata orang mustakdar, di jijiki. Air liur segini di jijiki. Nah, air. Nah, air mata. Kalau air mata gimana? Sama lah kayak keringat ya, kurang lebih itu tadi. Nah, maka itu dijijiin juga air. Nah, tapi begini, air liur kalau dia seandainya untuk yang memang sudah masyaqqah, maka itu tak masalah. Baginda Nabi pernah habis minum, ini kan ada bekas air liur. Kan itu, mau nggak mau tetap ada bekasnya. Sebelah kanan ada Arabi, orang Arab Badui. Sebelah kiri ada Sayyiduna Abu Bakar. Kalau dari segi derajat di sisi Nabi dan di sisi agama, siapa lebih tinggi antara Arab Badui sama Sayyiduna Abu Bakar? Sayyiduna Abu Bakar. Tapi kata Nabi, al-aiman fal-aiman. Yang kanan didahulukan. Dikasih ke Arabi tadi, diminum. Ini bentuk Nabi melatih sahabat untuk tawadhu. Nggak peduli jabatanmu setinggi apa, nggak peduli kau itu apa perannya, tapi tetap yang kanan didahulukan. Diminum sama Arab ini, kalau bekas liur Nabi oke lah, itu memang fudlah Nabi, nggak ada istilah najis, nggak ada istilah menjijikkan, kan gitu. Nah, maka diminum sama Arabi tadi, kemudian diambil Nabi, baru dikasih kepada Sayyiduna Abu Bakar. Tanpa rasa macem-macem Sayyiduna Abu Bakar minum. Kalau itu kenapa nggak mesti dilap cuci dulu ya, sama itu mah masyaqqah yang seperti itu. Nah, bahkan
Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak pandang sebelah mata wanita haid. Kata Sayyidah Aisyah, aku pernah sedang haid. Lalu aku minum dari satu bejana, maka Rasulullah minta bejana cawan atau gelas tadi. Rasulullah pun minum di bekas bibirku, pas kali di bekas bibir Sayyidah Aisyah. Lagi haid, air ludah, nggak masalah sama Nabi. Nah, jadi kalau yang memang udah sulit begitu, nah itu dimaafkan kalau seandainya termakan atau tertelan. Ya kalau memang nggak dimaafkan, nggak bisa makan apa, es krim, ada beludah. Wah, cuci dulu, gimana pula bisa cuci es krim? Sendok lagi segala macam, itu yang seperti itu. Ini yang memang sengaja-sengaja lah, ditampung, diminum, itu nggak boleh begitu. Nah, kalau yang seperti itu kan rasa menjijikkannya pun kurang. Nah, jelas tadi ya, yang seperti itu. Nah, kalau berobat nggak masalah. Kalau berobat justru nggak masalah. Apalagi untuk hajat-hajat seperti itu, nggak apa-apa. Nah, tabarukan untuk berobat segala macam itu nggak masalah. Nah, air. Adapun air liur yang mengalir, wadah. Oh, udah mau jam 10 aja. Ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu sekalian.